Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat rahimakumullah, para pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, baik yang di pusat, wilayah, daerah, dan seluruh jamaah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di seluruh pelosok tanah air kita. Juga para hadirin semua yang merelay acara ini, ada beberapa TV dari Umat TV, VOA TV, Kalam TV, dan sebagainya, juga channel-channel yang lain. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kita malam hari ini diberi kesempatan ya, diberi kenikmatan oleh Allah untuk melanjutkan aktivitas hidup kita, ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya mewakili seluruh pengurus, khususnya pimpinan pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ya, menyampaikan turut ya, kami sangat berduka karena tadi kami mendengar kabar ya, wafatnya seorang tokoh nasional ya, bahkan mungkin tokoh internasional ya, tokoh pondok pesantren, yaitu Bapak Kiai Haji Abdullah Sukri Zarkasi ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, amal ibadahnya diterima, diampuni segala kekhilafannya, dan mudah-mudahan ya, amal perjuangan beliau ini banyak lagi yang melanjutkan. Saya secara pribadi tentu punya kenangan yang sangat banyak dengan beliau ya, berinteraksi berulang kali. Pak Kiai Haji Abdullah Sukri Zarkasi ini seorang yang luar biasa semangatnya, visioner ya. Kami pernah diajak oleh beliau di beberapa daerah untuk menyampaikan beberapa kali workshop, dan tentu kita sangat kehilangan ya dengan kepergian beliau. Tapi saya yakin, karena saya juga masih secara rutin mengajar di program kader ulama ya, UNIDA, Universitas Darussalam Gontor, dan itu adalah betul-betul Pak Kiai Haji Sukri Zarkasi ya, yang merintis ya pendirian program kaderisasi ulama di pesantren Gontor yang sekarang ini sudah angkatan yang ke-14 ya. Beliau sangat visioner dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan itu. Baik, hadirin rahimakumullah, saya sekarang ini di tempat kediaman saya di pesantren At-Taqwa. Di hadapan saya ini ada guru-guru juga, guru-guru pesantren At-Taqwa, ada para mahasiswa yang At-Taqwa College, pesantren tinggi At-Taqwa, yang hadir di ruangan tempat pidato perdana ini. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya sudah sebulan yang lalu ya, saya mendapatkan amanah sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, tapi baru yaitu 22 September ya 2020 yang lalu. Dan sekarang ini malam 22 ya, jadi 1 bulan penuh baru saya menyampaikan pidato perdana. Kenapa? Karena kami baru saja menyelesaikan kepengurusan dan juga rapat kerja selama 2 hari, rapat kerja pengurus pusat ya, dari tanggal 17 dan 18 Oktober yang lalu. Nah itu alhamdulillah ya sudah selesai, dan dalam kepengurusan Dewan Dakwah Pusat kali ini ya, kita ada banyak sekali bidang-bidang dakwah yang kita rumuskan ya. Ada lebih dari 20 barangkali bidang ya. Ada bidang luar negeri, bidang zakat dan wakaf ya, bidang bina keluarga ya, bidang politik, hukum dan keamanan, bidang pertanian, kemudian kehutanan, ketenagakerjaan. Itu semua juga aspek-aspek dakwah yang perlu ya
ya kita perlu untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dalam semua bidang itu. Bidang pendidikan ya juga. Nah, yang baru ya pada kepengurusan kali ini adalah kita ada 3 bidang khusus yang menjadi pilar dakwah yang disebutkan oleh pendiri Dewan Dakwah, yaitu Bapak Muhammad Natsir, yaitu bidang bina kampus ya, bidang bina pesantren, dan bidang bina masjid ya, dan juga ada nanti bina dakwah khusus. Tapi yang baru adalah bidang pesantren ya. Bina pesantren ini khusus, dan alhamdulillah pada kali ini yang memimpin bidang ini seorang ulama muda yang sangat potensial, itu Dr. Ahmad Alim. Beliau ini kader Dewan Dakwah dari Kota Pati, dan kemudian pernah kuliah di Libya, dan juga banyak mendapatkan sanad-sanad dari kitab-kitab dari para ulama di Mekah. Ahmad Alim ini sekarang juga beliau sekjen ya, sekjen Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia BKSPPI, yang juga ada ruangannya di gedung Dewan Dakwah. Jadi memang Dewan Dakwah selama ini sudah sangat concern ya, peduli dengan pondok pesantren. Dan ternyata ketika kita mencoba mendata dalam rapat kerja beberapa hari yang lalu, itu cukup unik ya, ternyata bukan hanya yang dalam struktur kepengurusan Dewan Dakwah yang sekarang ini ada di 32 provinsi, tapi yang menarik juga adalah keluarga besar Dewan Dakwah. Jadi Bapak Muhammad Natsir ini banyak ya, mengirim mungkin ratusan ribuan ya sarjana-sarjana untuk belajar tentang Islam ya, terutama tahun 66 kan, begitu beliau selesai menjalani masa tahanan di rezim Orde Lama, Pak Natsir itu kan mendapatkan tawaran ya, hadiah lah dari Raja Faisal, dan uniknya kemudian beliau tidak mengambil hadiah itu, tapi Pak Natsir menekankan mohon supaya hadiah itu nanti diganti dengan beasiswa. Jadi banyak sekali sekarang anak muda, santri-santri yang mau belajar ke Timur Tengah itu masih meminta rekomendasi ke Dewan Dakwah. Berapa hari yang lalu pun ada seorang yang mau kuliah di Timur Tengah juga mendapat rekomendasi dari Dewan Dakwah. Itu perhatian Pak Natsir ya terhadap ini. Dan khusus untuk masalah pesantren ya, memang saya punya pengalaman sendiri gitu ya. Karena Pak Natsir itu selain juga mendirikan pesantren Darul Falah dan sebagainya, juga tahun 80-an Pak Natsir itu mendirikan pesantren-pesantren mahasiswa. Ya, di Jogja misalnya ada pesantren Budi Mulia ya, yang tokohnya dulu Pak Amin Rais ya. Di Bogor itu di kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor tahun 87 Pak Natsir meresmikan ya kampus pesantren mahasiswa Ulil Albab. Nah, dan disitulah saya termasuk angkatan pertama yang nyantri di Ulil Albab. Jadi saya hadir menyaksikan pidato Pak Natsir waktu itu, waktu meresmikan pesantren mahasiswa Ulil Albab Bogor. Dan dari tahun 87 itu kiainya adalah Profesor Kiai Didin Habibudin, sampai sekarang masih beliau ya, masih beliau tinggal di pesantren Ulil Albab ini. Jadi begitu beliau ingin memadukan gitu ya antara masjid, pesantren dan kampus ini. Dan hadirin rahimakumullah, jadi itu kenapa pidato perdana ini ya momentumnya gitu, bertepatan dengan momentum Hari Santri Nasional. Nah, nanti saya ingin bahas ini ya masalah momentum Hari Santri Nasional yang sangat penting itu. Nah, kalau kita melihat perjuangan ya, sejarah perjuangan menjelang kan Hari Santri Nasional ini 22 Oktober ya 1945 itu memperingati keluarnya fatwa jihad ya, fatwa jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kenapa nanti fatwa jihad ini begitu penting dan kemudian dikaitkan dengan Hari Santri Nasional? Nah, ini yang sangat perlu kita dalami. Ada beberapa peristiwa penting sebelum keluarnya fatwa jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu. Saya mengambil beberapa contoh dari data yang dari buku biografinya Kiai Haji Wahid Hasyim ya, yaitu putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada tanggal 7 September 1944 ya, 7 September 1944, jadi sekitar 1 tahun ya sebelum kemerdekaan kita, itu Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso mengumumkan janji kemerdekaan kepada Indonesia, dan
wilayah jajahan lainnya. Nah, berita itu disambut gegap gempita oleh umat Islam Indonesia. Nah, kemudian beberapa hari kemudian ya, 13 sampai 14 September. Jadi sekitar 6 hari sesudah itu ya, umat Islam menggelar apel akbar di Taman Amir Hamzah Jakarta. Yang tahu Taman Amir Hamzah itu di daerah Matraman sekarang ya. Itu yang pidato waktu itu Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Mukti, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir ya. Kita tahu Kiai Haji Wahid Hasyim tokoh NU, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir ini adalah tokoh Muhammadiyah. Nah, beliaulah rektor Universitas Islam pertama di Jogja itu. Nah, apa isi pidatonya? Ya, ini saya kutip beberapa pidato penting dari Kiai Haji Wahid Hasyim. Ya, beliau menekankan betapa hinanya ya bangsa terjajah itu. Nah, beliau begini pidatonya. Oleh daya upaya Belanda, kita menjadi seperti anak-anak, ya, yaitu selalu meminta-minta, selalu berharap belas kasihan orang, selalu mengusulkan ini dan selalu mengusulkan itu. Selama semangat kita masih semangat kanak-kanak, mudah diminumi obat tidur orang, maka janji yang kita dengung-dengungkan akan berjuang mati-matian itu selamanya akan berupa janji-janji kosong yang kita tidak mampu mewujudkannya. Kiai Haji Wahid Hasyim. Kemudian Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, beliau ini lulusan Al Azhar Kairo ya, berpidato pada apel akbar itu apa? Beliau pidatonya begini. Pada saat-saat ini terbayang-bayanglah di muka kita sejarah Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, Muhajirin dan Ansor di Madinah. Ketika mereka menyelenggarakan negara Islam dengan bekerja bersama-sama pihak-pihak luar Islam di sana. Pada tahun kemudiannya, ya, tibalah saat kemenangan mereka dalam pertempuran Badar besar. Saya bertanya dalam hati saya, apakah sejarah yang gilang gemilang itu akan terulang di tanah air kita yang tercinta ini? Mudah-mudahanlah hendaknya. Nah, ini pidato Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir ya. Jadi ini kan berarti sekitar setahun ya sebelum kita merdeka. Kemudian 12 sampai 14 Oktober 44 ya. Tadi September ya, sekarang peristiwa lagi 12 sampai 14 Oktober 1944. Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi ya, itu menggelar rapat. Dan ingat, Majelis Syuro Muslimin Indonesia nanti pemimpin tertingginya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Keputusannya apa? 1. Kemerdekaan Indonesia berarti kemerdekaan kaum muslimin Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia berarti kemerdekaan kaum muslimin Indonesia. 2. Kemerdekaan Indonesia adalah satu syarat penting guna tercapainya kemerdekaan umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya dengan semestinya. Nah, ini hasil keputusan ya Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi 12-14 Oktober 44 ya, yang pemimpin tertingginya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, hadirin rahimakumullah ya, berita kemerdekaan Indonesia itu disambut sangat antusias. Salah satunya oleh Muhammad Amin Al-Husaini ya, mantan mufti Masjid Al-Aqsa Yerusalem yang waktu itu tinggal di Jerman. Nah, Syekh Amin Al-Husaini mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Jepang melalui dubesnya di Jerman. Nah, isi suratnya apa? Ini yang menarik bagi kita ya. Bahwa sekalian kaum muslimin di dunia sungguh-sungguh memperhatikan benar-benar nasib Indonesia yang mempunyai penduduk kaum muslimin lebih dari 60 juta itu. Jadi tahun 45 itu penduduk Indonesia 60 juta orang. Kita sekarang sudah 210 jutaan. Ya, jadi lihat ini ya, Palestina itu belum merdeka, terjajah tahun 45 itu karena kan negara Israel diproklamasikan memang 14 Mei 48, tapi tentara Yahudi sudah masuk dari 1918. Ya, mereka sudah banyak melakukan teror yang mengusir orang Palestina sejak itu. Nah, itu surat dari Syekh Amin Al-Husaini ya, betapa pedulinya tentang Indonesia. Nah, surat Syekh Amin Al-Husaini itu dijawab oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, pemimpin tertinggi Masyumi. Nah, surat Kiai Hasyim Asy'ari sebagai berikut. Ini saya bacakan suratnya.
atas perhatian Tuan dan seluruh alam Islam tentang janji Indonesia merdeka, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atas nama kaum muslimin se-Indonesia menyatakan terima kasih. Asyukru walhamdulillah. Guna kepentingan Islam, kami lebih perhebatkan perjuangan kami di samping dai Nippon sampai kemenangan akhir tercapai. Moga-moga pula perjuangan Tuan untuk kemerdekaan negeri Palestina dan negeri-negeri Arab lainnya tercapai. Majelis Syuro Muslimin Indonesia Hasyim Asy'ari. Ya. Jadi dulu ya, hubungan kita dengan Palestina itu sudah sangat dekat ya, sudah sangat sangat akrab ya. Nah, kemudian ada satu lagi surat yang menarik, yaitu surat dari Imam Masjid Tokyo, namanya Imam Amin Al-Islami. Nah, itu ditulis dalam berita Dome 18 Oktober 1944. Jadi rupanya rame ya, setahun sebelum kita merdeka itu sudah semangat merdeka itu luar biasa. Imam Masjid Tokyo itu mengatakan begini, di seluruh dunia Indonesia terkenal Islam. Amanat Mufti Besar Amin Al-Husaini yang turut bergembira dengan perkenan Indonesia merdeka di kemudian hari jelas menunjukkan bahwa Indonesia merdeka merupakan salah satu soko guru yang kuat guna kemajuan umat Islam. Kemerdekaan Indonesia yang juga berarti kemerdekaan kaum muslimin ya sudah tentu saja sangat mengembirakan kita sekalian. Mudah-mudahan umat Islam bekerja segiat-giatnya guna melaksanakan Islam di Indonesia. Akan bekerja sekemerdekaan Indonesia yang sebenar-benarnya, yang penuh diliputi perdamaian dan kemakmuran sebagai negara Islam yang pertama di Asia Timur Raya. Nah, itu harapan Imam Masjid Tokyo 18 Oktober 1944. Nah, ini sekalian ini. Jadi 22 Oktober 45 ya, itu keluar fatwa jihad. Nah, 7 November 45 ya ya menyambut maklumat Bung Hatta waktu itu ya untuk mendirikan partai, maka kemudian didirikanlah Partai Masyumi. Nah, pemimpin tertingginya adalah ketua Majelis Syuronya itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian ketua muda 1, 2, 3 itu dijabat oleh Ki Bagus Hadi Kusumo, ketua Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim, ya, tokoh NU, putra dari Kiai Hasyim Asy'ari, dan Mr. Kasman Singodibejo, wakil ketua 3 dari Muhammadiyah. Nah, dalam rapatnya 7 sampai 8 November 45 disepakati sejumlah program. Apa programnya? 1. Memperkuat persiapan umat Islam untuk berjihad fisabilillah. 2. Memperkuat barisan pertahanan negara Indonesia dengan berbagai usaha yang diwajibkan oleh agama Islam. 3. Menyesuaikan susunan dan sifat Masyumi sebagai pusat persatuan umat Islam Indonesia sehingga dapat menggerakkan dan memimpin perjuangan umat Islam Indonesia seluruhnya. Jadi ketika itu ya, umat Islam itu bersatu ya, bersatu di bawah pemimpin tertinggi Haji Hasyim Asy'ari. Nah, disinilah ya kita bisa memahami ya bagaimana pengaruh nanti fatwa jihad Kiai Hasyim Asy'ari itu luar biasa. 22 Oktober yang nanti diperingati Hari Santri. Memang ketika itu umat Islam benar-benar bersatu. Ya, NU, Muhammadiyah dan semuanya bersatu. Nah, ini yang monumental ya. Nah, saya ingin melihat begini. Kita coba agak tarik ke belakang ya. Semangat perjuangan ya para ulama kita itu ya untuk memerdekakan negara kita ini nggak pernah berhenti untuk melawan penjajahan. Jadi semangat jihad itu diturunkan terus gitu ya. Saya ambil beberapa contoh di sini ya. Misalnya Syekh Yusuf Makosari. Beliau meninggal 1629 Masehi. Nah, kita tahu Syekh Yusuf Makosari dari Makassar ya, meninggal 1629 Masehi. Beliau ini luar biasa, seorang ulama, menulis kitab, mengajar gitu ya. Tapi beliau juga panglima perang. Nah, itulah ulama dulu begitu. Ya, jadi ulama dulu itu ya mereka ini ulama alim betul ya. Jadi sekaligus ini pendidikan zaman Rasulullah juga begitu. Melahirkan ulama juga panglima perang. Nah, dulu pondok-pondok pesantren kita itu melahirkan tipe-tipe seperti itu. Ya, jenderal sekaligus ulama gitu ya. Jadi kalau sekarang ini ada Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu ya. Kan ulama. Nah, itu kalau produk pendidikan Islam itu gelarnya ditambah. Jenderal Purnawirawan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah,
Nah, gitu. Ya, kalau Prabowo Subianto itu kan jenderal, ya kan legend itu kalau kader Rasulullah itu tambah gelarnya, ya, Jenderal Purnawirawan Kiai Haji Prabowo Subianto. Nah, ya, siapa lagi? Ya itu dua aja, ya dua aja. Jadi gelarnya begitu, ya gelar itu apa namanya? Nah ulama kita dulu kualitasnya begitu, ya. Syekh Yusuf Makosari ini ya, itu luar biasa. Beliau coba bayangkan ya, beliau ini waktu Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap, ya, yang menggantikan memimpin pasukan Banten itu 4.000 pasukan, ya. Itu yang memimpin Syekh Yusuf. Ya, jadi ulama dulu bukan hanya mengajar, tapi panglima perang. Ya. Nah, begitu juga Syekh Yusuf ini luar biasa. Ya, nah, kemudian kita lihat ya, ini salah. Ada ulama terkenal lagi, Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Nah, beliau meninggal 1789. Nah, Syekh Abdus Somad Al-Falimbani ini. Nah, beliau ini 1789 ya, jadi abad ke-18. Itu luar biasa, menggerakkan jihad di Nusantara. Sampai di bukunya Profesor Azumadi Azra, itu dikutip tuh, saya kutip dari buku beliau ini ada Suluk Orgronya, itu menyatakan kitabnya Syekh Abdus Somad Al-Falimbani itu merupakan apa namanya, rujukan ya untuk jihad di Nusantara, terutama jihad di Aceh. Nah, judul kitabnya apa itu? Nasihatul Muslim wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadhail Jihad fi Sabilillah wa Karamah al-Mujahidin fi Sabilillah. Jadi, Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin ya fi Fadhail Jihad fi Sabilillah wa Karamatil Mujahidin fi Sabilillah. Panjang kitabnya. Ya, jadi ini kitab tentang jihad ya. Nah, inilah kitab yang jadi rujukan. Bahkan beliau ini ngirim surat-surat ke Raja-Raja Mataram. Saya ingin menunjukkan bahwa sejarah perjuangan di Nusantara ini tidak terlepas ya dari sejarah perjuangan para ulama kita. Baik untuk mewujudkan kemerdekaan sampai nanti untuk mempertahankan kemerdekaan ya, dan juga nanti seharusnya untuk mengisi kemerdekaan. Nah, itu yang sekarang jadi masalah. Jadi ulama-ulama ini makanya kalau untuk merdeka gitu ya, sampai pertahanan kemerdekaan ya itu dipakai ulama-ulama yang pelopor gitu. Sekarang juga begitu, kalau orang mau kampanye berkuasa gitu ya, biasanya kunjungi pesantren. Nah, nanti kalau sudah dapat kekuasaan ada yang kemudian sudah lupa ulama ya. Ada itu bisa sedikit bisa banyak ya. Jadi ada kemudian ya ulama ditinggal lagi ketika menyusun program-program pembangunan, konsep pendidikan gitu ya, konsep pembangunan ekonomi, itu ulama nggak diajak lagi. Nah, ini jangan terulang ya. Jadi Syekh Abdus Somad Al-Falimbani ini ngirim surat pada Hamengkubuwono I, ini kakeknya Pangeran Diponegoro ya. Itu suratnya 1772. Saya nggak usah bacakan suratnya, ada surat-suratnya. Nah, kemudian nah itulah ya. Jadi sejarah perjuangan para ulama kita ini nggak pernah berhenti ya. Kita tahu nanti 1825, 1830 ya terjadi perang besar ya di Jawa, bahkan perang terbesar yaitu perang Diponegoro, dan itu peran dari ulama yang diwakili oleh Kiai Mojo itu luar biasa ya. Setelah secara fisik ya Diponegoro kalah secara fisik ya karena ditipu ya, ditangkap gitu, tapi sebenarnya nanti perjuangan itu nggak berhenti. Ya, jadi saya secara umum ya perjuangan Diponegoro tidak kalah. Ya, memang dalam battle peperangan kalah, tapi prajurit-prajurit Diponegoro kemudian nanti menyebar ya ke berbagai pelosok dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, terutama pondok-pondok pesantren itu. Nah, kita lihat ya sekarang masuk ke resolusi jihad itu ya 22 Oktober. Di koran Kedaulatan Rakyat Jogja ya 26 Oktober 1945 itu ada headline ya, judulnya begini, 60 miliun kaum muslimin Indonesia siap berjihad fisabilillah.
perang di jalan Allah untuk menentang tiap-tiap penjajahan. Ya, Parti Masyumi sebagai badan perjuangan politik umat Islam. Nah, itu. Ada barisan Fisabilillah. Jadi dulu Koran Kedaulatan Rakyat 26 Oktober ya 1945. Jadi 4 hari setelah fatwa jihad itu keluar. Judulnya begini, 60 miliun kaum muslimin Indonesia siap berjihad fisabilillah. Jadi bisa dikatakan waktu itu seluruh kaum muslimin di Indonesia menyambut isi fatwa jihad itu. Intinya fatwa jihad 22 Oktober itu 3. Bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia hukumnya wajib. Ya. Jadi kalau memperjuangkan kemerdekaan tadi juga wajib itu kan. Sekarang mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga wajib. Ini bisa dikatakan ijma. Ijma para ulama dan kaum muslimin di Nusantara ini. Ya. Yang kedua, siapa yang gugur ya dalam medan perjuangan itu, maka dia dihukumi syahid. Ya, dan yang ketiga, siapa yang berkhianat, maka dia dihukum mati. Itu fatwanya tegas. Ya. Nah inilah yang hadirin sekalian ya, nanti menimbulkan gelombang yang luar biasa. Kita tahu bagaimana ya sederhana kalau mau lihat film Sang Kiai itu, akhirnya bahkan jenderal siapa Inggris ya Malabi itu mati di situ. Ya itu jangan diremehkan karena begini, yang datang ke negeri kita waktu itu pemenang Perang Dunia Kedua. Ya bukan tentara ecek-ecek itu yang datang ke sini. Yaitu pasukan pemenang Perang Dunia Kedua, ya, dan itu nggak berhasil, ya. Nah disinilah kenapa ya betul-betul kemerdekaan kita itu dirumuskan di dalam pembukaan UUD 45 ayat alinea 3 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ini para santri hafal nggak? Yang hafal hadiahnya umroh. Tapi bulan Oktober. Jadi kita harus hafal tuh ya, karena itu indah sekali ya. Jadi ini kan rumusan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kita ini merdeka, gitu ya. Itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan atas karunia tuyul. Ya, bukan atas karunia genderuwo, bukan. Ya, jadi bersyukurnya jangan pada tuyul, pada buto ijo, ya. Bersyukurnya pada Allah. Itu konstitusional. Jadi bersyukur yang konstitusional, ya gitu ya. Itu bersyukurnya pada Allah Subhanahu wa taala seperti alinea ketiga. Ya. Ya, maka kalau membangun bandara, ya minta izinnya sama Allah. Ya, bukan sama apa? Arwah penunggu lapangan terbang itu, bukan ya. Begitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini rumusan yang indah sekali kan. Rumusan bahwa kita itu kalau berhasil sesuatu bukan karena usaha kita ya kan, tapi karena rahmat Allah gitu. Tapi ada kasab kan, dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Berjuang kita ya. Kalau ada sekarang melihat ya, coba saya pernah nonton film Sudirman nggak sengaja di pesawat. Itu luar biasa. Ada satu episode yang menarik ya. Pak Dirman itu kan karena ada pengkhianat yang membocorkan ya, lokasi Pak Dirman. Sebelumnya kan apa? Komandan Belanda itu sudah mengatakan begini. Semuanya sudah kita tangkap, katanya. Ya, Soekarno sudah tangkap, Hatta sudah tertangkap, tinggal 1 orang. Kalau 1 orang ini tertangkap, gitu ya, tamat Indonesia, ya, Republik ini tamat, gitu loh, ya. 1 orang itu siapa? Sudirman, coba. Jadi kata Panglima, 1 orang itu kalau ketangkap selesai sudah Indonesia, tamat sudah, gitu. Nah, ini yang luar biasa ya. Suatu ketika kan Sudirman dan pasukannya, Pak Dirman ini sudah terkepung, nggak bisa lari lagi, gitu. Ya, nggak bisa nggak bisa kemana-mana. Apa yang dilakukan Panglima Sudirman? Beliau ganti baju, ya, kemudian dengan pasukannya itu pakai belangkon, ya, pakai sarung gitu kan, terus zikir di situ. La ilaha illallah, terus baca la ilaha illallah. Jadi pasukan Belanda yang datang ke situ bingung. Mana Sudirman ini? Mana Sudirman? Mungkin bayangan mereka serem gitu ya. Sudirman yang sosok yang hebat itu mana kok nggak ada yang potongannya apa ya? Kayak jenderal gitu, nggak ada gitu kan. Ya.
Pak Sudirman dalam keadaan sakit ketika itu. Jadi baca zikir la ilaha illallah terus gitu ya, la ilaha illallah terus, bingung itu Panglima Belandanya di film itu kan film dokumenter. Ya terus dia tanya sama yang pengkhianat tuh, mana Sudirman? Ketika ditunjuk yang tengah itu Sudirman, nah itulah ya, nggak percaya itu Panglima Belanda. Ya, jadi akhirnya yang ditembak mati itu pengkhianat itu. Nah gitu. Jadi kalau kita baca di situ, betul loh kita merdeka itu atas berkat rahmat Allah. Ya, jangan sombong gitu. Ya, jangan angkuh sama Allah. Memang betul-betul kita diselamatkan. Kita merdeka sekarang ini gitu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu benar. Ya. Siapa Sudirman itu? Sudirman itu guru. Ya. Sudirman itu guru Muhammadiyah. Makanya sekalian ya, kalau kita lihat tadi ya, fatwa jihad yang dikeluarkan Kiai Hasyim Asy'ari itu begitu dahsyat. Kita juga jangan melupakan organisasi Persyarikatan Muhammadiyah misalnya ya, dalam sejarahnya itu juga didirikan untuk itu sebagai lembaga perjuangan. Ya, kalau dalam sejarah itu apa sih kenapa Muhammadiyah didirikan? Itu umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi sehingga merajalnya syirik, bid'ah dan takhayul. B. Ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam akibat dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah serta ketiadaan suatu organisasi Islam yang kuat. C. Kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam produksi kader-kader karena tidak lagi dapat memenuhi tuntutan zaman. Ya. D. Karena keinsyafan akan bahaya yang mengancam umat Islam bagi keluhuran serta keberlangsungan agama Islam di Indonesia berhubung dari kegiatan dari sending dan misi Kristen di Indonesia. 5. Adanya tantangan dan sikap acuh tak acuh atau rasa kebencian di kalangan intelijensia terhadap agama Islam yang oleh mereka dianggap sudah kolot serta tidak up to date lagi. Dan keenam, apa tujuan Muhammadiyah? Ingin menciptakan suatu masyarakat di mana di dalamnya benar-benar berlaku segala ajaran dan hukum-hukum Islam. Ini ya, dulu Muhammadiyah didirikan untuk itu. Nah, sekarang ada sekalian, ada yang menarik ya. Ini saya ambil contoh ya, betapa perjalanan perjuangan kita ya, itu gak pernah lepas dari perjuangan para ulama. Baik mewujudkan kemerdekaan maupun mempertahankan kemerdekaan dan nanti mengisi kemerdekaan. Tahun 61 Bung Karno mengeluarkan Kepres nomor 657. Ya, Kepres tahun 657 dari Bung Karno ini menetapkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional. Nah, apa ininya? Apa namanya? Konsideransinya. Mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai pahlawan nasional? Yang pertama apa? Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Nah, jadi jasa besar Kiai Ahmad Dahlan itu menyadarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa terjajah. Ya. Ya itu penting, ya. Jangan sampai nanti merasa sudah merdeka. Ya, karena masih terjajah waktu itu. Nah, sekarang kita masuk. Aduh sekalian, saya ingin masuk sekarang apa itu pesantren. Pak Natsir ya. Nah, kenapa masalah hari santri ini penting? Ya, dan tema pidato perdana ini saya ambil tema menyongsong kejayaan pendidikan kita. Kenapa saya katakan menyongsong kejayaan pendidikan kita? Karena nanti insya Allah kesimpulannya saya sampaikan dulu. Kesimpulannya adalah masa depan pendidikan kita di Indonesia ini adalah masa depan pendidikan pesantren. Dan itu bukan hanya amanah para ulama kita, tapi juga amanah dari Ki Hajar Dewantoro. Ya. Nah, nanti saya bacakan bagaimana pendapat Ki Hajar Dewantoro tentang pesantren. Sekarang saya ingin mulai dari Pak Natsir dulu. Ya, ini ada satu buku, judulnya ini, Pesan Perjuangan Seorang Bapak. Ya, buku tipis sederhana. Sebetulnya buku ini adalah hasil wawancara berulang kali wawancara Pak Amin Rais dan kawan-kawan ya tahun 86 sampai 87. Wawancara Pak Amin Rais dan kawan-kawan dengan Pak Natsir ya. Itu sampai puluhan video. Dulu ada video VHS, videonya gede-gede itu VHS itu. Nah, sayangnya ya video itu rusak semua. Ya, jadi dulu video-video itu hasil wawancara dengan Pak Natsir itu disimpan di Jogja di namanya Laboratorium Dakwah. Nah, jadi Pak Natsir itu
mendirikan Nahdlatul Dakwah di Jogja yang dipimpin oleh Pak Amin Rais di Jogja, itu di pesantren Budi Mulia. Saya beberapa kali nginep di pesantren Budi Mulia di Jalan Kaliurang. Nah, saya ngerusak. Nah, semua wawancara Pak Natsir dengan Pak Amin Rais itu yang selamat cuma buku kecil ini. Ya, sempat ditranskrip buku ini. Judulnya Pesan Perjuangan Seorang Bapak, Percakapan Antar Generasi. Maksudnya generasi Pak Natsir dengan generasinya Pak Amin Rais. Ya, seharusnya sekarang ada nih generasi saya dengan generasinya Pak Amin. Tapi ada di Dewan Dakwah sekarang begitu. Ya, di Dewan Dakwah ini yang tertua sekarang anggota pembina itu Pak Taufik Ismail. Itu umurnya mungkin sudah hampir 90 tahun. Ada yang sudah 90 tahun, ya. Pak Hariri Hadi. Ya. Jadi satu generasi juga. Saya 55 tahun, ya. Guru saya sekarang pembina yang masih aktif itu Pak M Saifuddin 80 tahun. Pak Hardi Arifin itu umurnya 81 tahun. Dia masih aktif, ya. Artinya rapat-rapat Dewan Dakwah masih hadir begitu, ya. Mereka sudah 80 tahun. Luar biasa ini. Nah, saya ingin cerita Pak Natsir ini di buku ini, ya. Itu ada bagian tentang pondok pesantren, ya. Dan di sini visi Pak Natsir kelihatan, ya. Apa yang dikatakan Pak Natsir, ya, bahwa kecerdikan para ulama kita waktu menghadapi politik etisnya Belanda. Ya, kita tahu kan politik etis. Ya, awal abad 20 Belanda itu menggunakan politik etis seperti politik etika, politik balas budi. Padahal waktu itu awal abad 20 itulah gencar-gencarnya sekularisasi dan juga kristenisasi. Apalagi ketika gubernur jenderalnya Hindenburg, ya. Saat ada, ya. Hindenburg tahun berapa? 1904 kalau nggak salah dia. 1904 sampai 08 atau 012. Ini gubernur jenderalnya itu misionaris, ya, Hindenburg itu digalakkan misi Kristen besar-besaran, sehingga nanti pada tahun 1904 pertama kali ada baptis massal di Jogja, di Sendang Sono. Itu dibaptis oleh Van Lith, 171 orang Jawa. Nah, yang gencar adalah waktu itu melalui pendidikan. Maka Pak Natsir sering sekali mengutip kata-kata senu guru-gurunya, ya, bahwa ada bahasa Belandanya saya lupa, tapi kata-kata Indonesia begini: dengan pendidikan dan pengajaran kita melepaskan umat Islam dari belenggu agamanya. Ini kalau Bapak Ibu sekalian, ya, membaca tulisan-tulisan Pak Natsir, itu salah satu yang Pak Natsir mungkin cukup sering mengutip kata-kata senu guru-gurunya ini dalam buku Nederland and the Islam. Jadi strateginya begini, untuk kan Belanda ini kapok sebetulnya. Mereka tahu betul bahwa untuk memuluskan penjajahan itu umat Islam harus dijauhkan dari agamanya atau dikristenkan, gitu. Ya, itu baca buku Deliar Nur, ya, kemudian bukunya disertasi doktornya Dr. Alwi Shihab di Harvard Seminari, itu sudah diterbitkan di Indonesia dengan judul Membendung Arus. Ada lagi buku Dr. Akib Suminto, ya, judulnya Politik Islam Hindia Belanda. Nah, itu menjelaskan bagaimana hubungan antara kolonialisme dengan misi Kristen di Indonesia itu. Nah, ketika itulah politik etis ini menggalakkan. Jadi kata Senggorja begini, kalau mau melemahkan Islam, ya, maka jauhkan umat Islam dari belenggu agamanya. Lepaskan umat Islam dari belenggu agamanya. Gimana caranya? Melalui dua, kata Senggorja, dengan opvoeding dan onderwijs. Opvoeding itu pendidikan, onderwijs itu pengajaran. Nah, di sini nanti, ya, umat Islam melakukan perlawanan. Awal abad 20, ya, itu ada sekitar 500 lebih sekolah Hindia Belanda. Sebagian besarnya itu sekolah misi. Ya. Nanti didirikanlah sekolah-sekolah model Belanda yang sekolah itu sangat sekuler. Orang-orang Islam yang sekolah di situ, mereka sudah nggak suka Islam. Bahkan ada yang membenci Islam. Nanti bahkan ada yang menghina Islam. Itulah tadi kalau kita baca kenapa di antara tujuan didirikannya Muhammadiyah adalah untuk membendung ini arus orang-orang Muslim yang beragama Islam tapi nggak suka Islam, gitu, ya. Nah, itu tadi. Nah, kata Pak Natsir, ya, salah satu yang cerdik dalam merespon penjajahan itu apa? Adalah dengan membuat pesantren. Para ulama kita, para kiai kita, ya, itu menggunakan istilah Pak Natsirnya strategi uzlah. Ya. Jadi beliau mengatakan begini, ketika ditanya oleh para cendekiawan ini,
kembali pada upaya umat Islam melawan penjajah. Bagaimana sikap kita waktu itu menghadapi pemerintah penjajah, terutama dengan politik etisnya. Nah, ini Pak Nasir ditanya begitu. Apa jawab Pak Nasir? Bagaimanapun kita melakukan upaya untuk menghadapi politik etis yang terselubung itu. Reaksi pertama ialah datang dari para ulama kita. Ulama kita melakukan uzlah, ya, ini bahasa Pak Nasir, melakukan hijrah mental, menyendiri begitu, dengan baik-baik, dengan tidak melawan secara fisik, karena senjata sudah tidak ada lagi. Ya, ia meninggalkan kota-kota besar supaya jangan pemuda-pemuda ini terpengaruh oleh upaya-upaya penjajah. Jadi kita bawa generasi muda kita ke pinggir-pinggir kota, ke desa-desa, ke gunung atau ke pantai, ya, sehingga tidak terpengaruh oleh kehidupan di kota besar. Nah, di tempat yang terasing itulah para ulama membuka pesantren-pesantren. Ya, saya pernah mengunjungi pondok-pondok pesantren yang saya diundang ke pesantren Situbondo Kiai As'ad, ya, di Situbondo. Itu berdiri tahun 1910. Ya, kemudian dari situ saya ke pesantren Miftahul Ulum di Kediri, kemudian ke Sidogiri, ya, di Pasuruan. Pesantren Sidogiri itu umurnya sekarang sudah 284 kalau tidak salah, 280 lebih. Ya, pondok pesantren Sidogiri itu santrinya sekarang hampir 10.000. Ya, kalau saya berapa kali ke sana luar biasa pesantren. Juga pesantren setelah itu saya diundang ke pesantren Langitan. Ya, waktu itu masih sempat berjumpa dengan Kiai Haji Abdullah Fakih. Sekretaris beliau itu sekarang mengambil S3 di pesantren Darul Lughah wa Dakwah di Bangil. Nah, saya masih mengajar di S3-nya Darul Lughah wa Dakwah Dalwa, ya, di Bangil itu. Nah, itu pondok-pondok pesantren ini luar biasa, ya. Berdiri awal abad 20 gitu, ya. Dan semangatnya. Jadi yang saya kagum begini kan, ketika ke Situbondo itu 1910 itu daerah itu jelas daerah terpencil di tengah hutan. Apalagi 300 tahun yang lalu, ya, cepat didirikannya pesantren Sidogiri itu ada hutan, ya. Syekh Sulaiman pendiri pesantren Sidogiri itu memang di tengah hutan mendirikan pesantrennya. Nah, itu visionernya para ulama. Saya pernah menyusuri perjalanan dari di Timur Timur, ya, NTT sampai ke Bali. Nah, di Bali itu kan ada beberapa makam-makam Habib di pelosok-pelosok Bali. Itu juga luar biasa. Jadi saya itu bayangkan, ya, luar biasa ulama kita dulu, visionernya. Nah, ini sekarang begitu. Jadi kalau Pak Nasir mengatakan ini hebatnya ulama-ulama kita dulu menggunakan strategi uzlah. Ketika kekuatan politik, ekonomi, militer di tangan penjajah, para ulama kita waktu itu dengan cerdik, gitu, ya, kata Pak Nasir ini. Saya bacakan lagi jawaban Pak Nasir itu. Dari apa yang saya kemukakan tadi jelas terlihat, ya, bahwa pesantren adalah lembaga yang dikembangkan dalam rangka perjuangan bangsa Indonesia. Nah, ini nanti penting ini sebenarnya. Kata Pak Nasir, pesantren adalah lembaga perjuangan. Pendiri Pondok Pesantren Jawa Barat, Kiai Haji Soleh Iskandar yang menjadi PKS PPI sekarang, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia, itu meletakkan pesantren sebagai lembaga iqamatuddin, ya, lembaga perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Nah, itu kata Pak. Jadi kata Pak Nasir, pesantren adalah lembaga yang dikembangkan dalam rangka perjuangan bangsa Indonesia. Ya, dengan demikian pesantren bukan saja merupakan lembaga pendidikan, tetapi mempunyai peran yang penting dalam perjuangan nasional. Waktu itu misalnya dalam rangka menanamkan jiwa anti penjajah, para santri tidak boleh memakai dasi, haram hukumnya karena menyerupai penjajah, orang-orang barat. Pantalon juga haram, mesti pakai sarung. Ini sampai sekarang masih ada tuh, ya, banyak pesantren. Ada Ustadz Khalid nih dari Dalwa, di sana pakai sarung terus, ya. Tapi pakai celana kan, ya. Pakai sarung. Saya kalau ngajar di Dalwa itu dijemput di Bandara Juanda oleh para ustadz dan santri pakai sarung aja terus, ya kan. Sidogiri juga pakai sarung, ya. 2 tahun lalu saya diundang ke pesantren yang di Bata-Bata itu, Awal Ulum, ya, di Bata-Bata Madura, Pamekasan. Itu santrinya ada sekitar 9.000. Itu berdiri tahun 43.
Ya, itu juga begitu. Ya, itu tradisi misalnya pakai sarung semua. Ya. Jadi dulu ini untuk melawan penjajah semangatnya. Ya. Kita memang melakukan uzlah baik secara fisik ataupun secara spiritual. Nah, tolong, ini penting kata-kata Pak Natsir ini menurut saya. Pesantren-pesantren ini mempunyai alam pemikiran sendiri, alam perasaan sendiri yang berbeda dengan apa yang di kota-kota yang dipengaruhi oleh politik asosiasi dari Belanda. Mungkin ya, kalau kata Pak Natsir ini, kalau kita memandang larangan pakaian itu dari segi fikih dan dalam konteks sekarang kita akan tersenyum. Tapi sebagai metode perjuangan dan dalam konteks penjajahan waktu itu, cara yang dipakai para ulama kita dengan uzlahnya ini merupakan pemikiran yang amat cerdik, kalau tidak kita katakan brilian. Nah, jadi Pak Natsir ya, lihat ya cara berpikir beliau. Beliau mengatakan cara ulama kita dulu melawan penjajahan, ya, yang dominan dengan kekuatan fisiknya, militernya, gitu kan. Setelah perang Diponegoro, Imam Bonjol, jadi perjuangan nggak pernah berhenti, gitu kan. Ya. Dan itu kata Pak Natsir, itu cara yang brilian menggunakan strategi uzlah. Ya. Nah, nanti sekalian ini buku ini penting ya, karena ini saya anggap ini seperti pesan-pesan terakhir Pak Natsir gitu. Ya. Nah, jadi ini pesantren itu lembaga perjuangan. Ya. Nah, kemudian sekalian, kenapa tadi saya katakan kita menyongsong kejayaan pendidikan kita, ya. Masa depan pendidikan kita ini pesantren. Saya tahun berapa sudah nulis artikel di majalah Hidayatullah, itu edisi berapa ini saya lupa. Saya beri judul Nyantri atau Mati. Dan ini saya sampaikan di banyak lembaga Islam, ya, di pesantren, di sekolah-sekolah Islam dan sebagainya. Kalau kita mau bertahan sekarang di era disrupsi, ya sekarang ini, maka lembaga pendidikan kita tolong ubah menjadi pesantren. Ya, waktu Ramadan yang lalu saya ngisi kuliah menjelang buka lewat Zoom di Masjid Kampus UGM, itu juga saya bilang, sekarang di kampus-kampus umum saya bilang, udah daripada kampus kosong kan, UGM, UI itu banyak kosong, ubah jadi pesantren. Ya, jadi nanti namanya pesantren Universitas Gadjah Mada, gitu ya. Nah, nanti apa pesantren saya akan jelaskan di situ. Mengapa pesantren ini menurut saya itu kalau kita mau hebat, dan itu amanah dari Ki Hajar Dewantoro. Ya, Ki Hajar Dewantoro ini menarik ya, karena beliau kan tokoh politik, pejuang, ya, dan kemudian beralih ke pendidikan, gitu, karena terinspirasi oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Ingat ya, Ki Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah 1912. Ya, nanti beliau mendirikan sekolah guru Muhammadiyah itu 1918. Ya. Nah, Ki Hajar Dewantoro itu mendirikan Taman Siswa itu 1922. Ya. Nah, mengapa Ki Hajar Dewantoro mendirikan Taman Siswa? Sama, beliau melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Makanya pidato beliau waktu pendirian Taman Siswa dari 7 poin, sekitar 3 atau 4 poin itu mengkritik ya pendidikan kolonial, pendidikan barat. Ini saya bacakan kritik Ki Hajar Dewantoro tahun 1922 tentang pendidikan yang diterima orang-orang elit Indonesia waktu itu. Ya, ini kan belum merdeka Indonesia, ya. Tapi sudah banyak orang kita katanya gitu ya, yang bangga gitu, sekolah-sekolah di sekolah Belanda. Nah, ini saya bacakan kata-kata Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan yang selama ini diterima orang Indonesia dari Barat, ya, jauh dari kebal terhadap pengaruh-pengaruh politik kolonial. Singkatnya ialah pendidikan yang ada hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial. Dan ini sifatnya tetap semenjak zaman VOC, meskipun di bawah politik etika, politik etis tadi. Ki Hajar tahu ini politik etis sama dengan VOC dulu, ini penjajahan. Orang-orang kita dibujuk masuk sekolah-sekolah Belanda supaya apa? Mentalnya mental jajahan. Ini kata Ki Hajar ya. Tetapi anehnya, ini kata-kata beliau ya, bukan kata-kata saya ini. Tetapi anehnya banyak priayi atau kaum bangsawan yang senang dan menerima model pendidikan seperti ini dan mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah
yang hanya mengembangkan intelektual dan fisik dan semata-mata hanya memberikan surat ijazah yang hanya memungkinkan mereka menjadi buruh. Nah, tolong nih ya, camkan betul nih. Ki Hajar Dewantara sudah nulis ini tahun 1922. Ya, sudah pidato beliau tahun 22 itu begitu. Pendidikan kolonial ini, ya kan? Ya, pendidikan model barat ini gitu ya. Hanya ya memberikan surat ijazah yang memungkinkan mereka hanya menjadi buruh. Mentalnya itu. Ya, nggak tahu kalau sekarang. Ya. Nah, itu begitu. Nah, apa kata Ki Hajar? Ini ada satu majalah namanya Wasita, edisi November 1928. Ki Hajar Dewantara sudah menulis begini: sistem pondok dan asrama itulah sistem nasional. Ya, jadi Ki Hajar Dewantara sudah tahu sistem pondok dan asrama itulah sistem nasional, maksudnya sistem pendidikan nasional. Ini saya bacakan tulisan beliau, kutipannya. Mulai zaman dahulu hingga sekarang rakyat kita mempunyai rumah pengajaran yang juga menjadi rumah pendidikan, yaitu kalau sekarang pondok pesantren. Kalau zaman Kabudan dinamakan pawiyatan atau asrama. Ya. Adapun sifatnya pesantren atau pondok dan asrama yaitu rumah kiai guru. Ya, beliau sebut Ki Hajar, kan Ki Hajar itu sebenarnya julukan guru. Ki Hajar itu orang yang mengajar, ya, yang dipakai buat pondokan santri-santri atau cantik-cantik dan buat rumah pengajaran juga. Di situ karena guru dan murid tiap-tiap hari siang malam berkumpul jadi satu, maka pengajaran dengan sendiri selalu berhubungan dengan pendidikan. Jadi hadirin sekalian, Ki Hajar Dewantara sama dengan di masa itu ada dua istilah bahasa Belanda. Ada istilah opvoeding, ada istilah onderwijs. Opvoeding itu pendidikan. Nah, pendidikan itu adalah penanaman nilai, orang sekarang karakter, dan pengajaran. Maka waktu kita merdeka, nama kementerian kita bukan Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajaran. Karena sekolah itu waktu itu diakui memang bukan diutamakan untuk mendidik, tapi untuk mengajar. Ya, hanya transfer of knowledge gitu. Nah, Ki Hajar Dewantara ini kata mendidik, kata beliau ini, berarti menuntun tumbuhnya budi pekerti dalam hidup anak-anak kita, supaya mereka kelak menjadi manusia berpribadi yang beradab dan bersusila. Jadi kata adab sudah digunakan oleh Ki Hajar Dewantara. Sedangkan pengajaran adab menurut Ki Hajar bermaksud memberi macam-macam pengajaran agar seutuhnya jiwa anak terdidik bersama-sama dengan pendidikan jasmaninya. Karena itu hakikat pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini luar biasa sebenarnya. Ya, makanya waktu belum lama ya setelah Pak Nadiem Makarim jadi artikel itu saya tulis artikel. Ya, saya ingatkan Pak Nadiem, judul artikel saya itu Pak Nadiem, ya inilah pesan-pesan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Sekarang dijalankan enggak? Beliau sudah mengingatkan loh. Dari tahun 22, hati-hati. Maka saya kecewa sekali kan. Ya, kita suka membebek menurut saya gitu ya. Percaya dengan penilaian-penilaian. Saya nggak terima itu dikatakan. Ada menteri yang mengatakan pendidikan kita tertinggal 45 tahun, gitu ya, dari negara maju. Sains kita tertinggal 75 tahun. Kalau pakai standar PISA, ya kita tuh rendah banget. Sampai ada di video itu. Ada satu video itu peneliti dari Harvard ya, meneliti di Jakarta terus bilang pendidikan kita tertinggal 128 tahun. Mau lagi begitu. Ini Indonesia sekarang PBB ya, laporan World Happiness Report tahun ini Indonesia rankingnya 84. Tahun lalu ranking 92, 1 poin di atas Cina. 3 tahun berturut-turut ini negara paling bahagia Finlandia. Saya udah pernah kritik ini, saya tulis ini nggak bener nih. Harusnya pemerintah protes. Masa kita dibilang negara yang kebahagiaannya jauh di bawah Israel. Israel aja sekitar 13 rankingnya. Ada nggak orang Indonesia yang sedih? Nggak. Anggota DPR kita yang nggak jadi aja ketawa-ketawa. Ya. Jadi orang Indonesia itu santai. Dia corona ini kan santai.
Ya. Ya orang Indonesia begitu lah, ya mati-mati, hidup-hidup gitu ya. Jadi kayaknya santai. Ya. Jadi saya nggak begitu, karena kriterianya itu soal harapan hidup, ya sarana sosial, termasuk tingkat korupsi, tapi nggak dihitung loh, angka bunuh diri, konsumsi alkohol, ya nggak dihitung, harusnya itu, ya tingkat ketaatan anak pada orang tua, tingkat ketaatan istri pada suami, itu juga banyak suami stres sekarang, ya karena banyak istri yang nggak taat sama suami. Ya. Bukan ya katanya sih bukan suami takut istri, ya tapi istri yang nggak takut sama suami. Nah itu yang kata teman saya begitu. Ya bukan saya takut istri saya, tapi istri saya nggak takut sama saya. Ya itu yang masalah. Ya. Nah sekarang jadi begitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ya pondok, kata Pak Nasir ini strategis banget. Ya, jadi sekarang kan pemerintah ini alhamdulillah ya dengan undang-undang pesantren itu dan jumlah pesantren, ingat ya, jumlah pesantren itu besar banget loh. Di Jawa Barat itu menurut dulu mantan gubernur, saya dengar dari Dr. Ahmad Alim waktu berjumpa dengan siapa? Pak Aher waktu masih jadi gubernur. Menurut Pak Aher di Jawa Barat saja itu ada sekitar 12.000 pondok pesantren. Kalau di Kementerian Agama kita lihat jadwal yang sudah mendaftar sekarang pondok pesantren itu sekitar 28.000. Nah, ini pesantren dan Dewan Dakwah ini insya Allah kita lagi data ya pondok-pondok pesantren yang didirikan langsung oleh Dewan Dakwah maupun yang keluarga besar Dewan Dakwah itu ratusan ya insya Allah ini lagi sedang kita data dari Aceh sampai mana itu Maluku ya itu insya Allah banyak sekali ya, dan jumlahnya luar biasa dan ingat ya yang penting lagi pondok pesantren itu 100% itu masyarakat 100% itu. Jadi pemerintah itu satu pun nggak punya pondok pesantren. Nah itu yang unik ini. Pondok pesantren itu 100%. Ya perguruan tinggi kita berapa? 5.000-an kan? Itu 80% swasta. Madrasah itu 90% swasta. Madrasah itu. Jadi makanya waktu Pak Nadiem Makarim jadi Menteri Pendidikan, saya tulis artikel di Republika waktu itu. Di ujung artikel saya katakan bahwa siapapun presidennya, siapapun menterinya, ya, insya Allah lembaga pendidikan kita, apalagi pondok pesantren, itu harus mampu merumuskan ya program-programnya sendiri, kurikulumnya sendiri. Ya, jadi dan itu dimungkinkan. Ya pemerintah tidak turut campur. Ya, dalam pemerintah itu sekarang luas banget ya, memberi keluasan pondok-pondok pesantren. Sampai Kementerian Agama itu memberikan sistem sekarang muaddalah untuk pesantren-pesantren gitu ya, yang jumlah santrinya sudah di atas 200 itu bisa mengajukan muaddalah. Muaddalah ini seperti pesantren Gontor dan sebagainya. Itu leluasa. Kalau kami di pesantren At-Taqwa ini menggunakan sistem sekolah terbuka. Jadi tetap murid-murid pondok pesantren ini mengikuti sistem pendidikan nasional, ya mereka terdaftar di SMP dan SMA negeri di luar. Tetapi di dalam sistem pondok, di dalam pesantren sendiri kita mengembangkan kurikulum sendiri. Ya dan itu kita dimungkinkan. Ya, kita boleh. Itu legal ya menurut undang. Jadi kita menerapkan sistem formal sekaligus non formal. Nah, itu. Jadi ada peluang ya. Di masa penjajahan saja pondok-pondok pesantren kita itu melahirkan banyak ulama, pejuang. Nah, itu makanya saya makanya sering tadi ya tentang ruh pondok pesantren ya. Jadi sejauh yang saya teliti gitu ya. Ada 6 ciri pondok pesantren. Jadi saya nggak sependapat kalau dikatakan pondok pesantren itu ciri khas pendidikan di Indonesia. Enggak. Menurut saya pesantren itu lembaga pendidikan Islam yang ideal. Nama pesantren memang Indonesia, tapi sistemnya, modelnya itu model pendidikan Nabi. Ya, yang saya rumuskan dari pemikiran Profesor Naqib Alatas dan Profesor Muhammad Nur. Itu ada 3 ya. Inti dari sistem pendidikan Islam yang ideal atau pondok pesantren itu ada 3 yang saya singkat TOP, top ya. Top itu apa namanya ini nggak terasa ya udah jam 9
baru pengantar. TOP, top itu, T itu tanamkan adab atau akhlakul karimah sebelum ilmu yang tinggi. Yang kedua, utamakan ilmu yang fardu ain, dan yang ketiga, pilih ilmu fardu kifayah yang tepat. Nah, ini penjabarannya panjang, ya. Tapi intinya itu, pondok pesantren itu, sekalian, ya. Ya ini yang lain bisa beda pendapat, tapi saya merenungkan panjang, meneliti gitu. Itu ciri-cirinya 6, ya. 6 ciri pondok pesantren. 1, lembaga itu patut disebut pondok pesantren gitu ya, kalau ada keteladanan dari kiai dan guru-gurunya, ya. Karena bukan sekedar adanya kiai gitu ya, adanya guru, enggak, harus jadi contoh teladan. Itu ciri khas ya, saya bertahun-tahun di pesantren selalu kita itu bangga kiai kita itu, meskipun tentu kita tidak mungkin membanggakan semua aspek pada kiai, enggak ada. Tapi secara umum kita bangga, ya, kecintaan pada kiai itu luar biasa. Ini sekarang Kiai Haji Sukri Zarkasi meninggal, hampir semua grup WA gitu ya, itu isinya doa untuk beliau, ya, duka cita untuk meninggalnya beliau. Jadi luar biasa, ya. Kalau kita tanya, ya, karena anak saya 2 itu juga nyantri di Gontor, itu memang betul. Ya, selalu kagum dengan kiai, menjadi contoh. Ya, itu 1. Yang kedua, ciri pondok pesantren itu tadi ya, menanamkan adab atau akhlakul karimah. Ini nggak bisa tawar-tawar nih. Makanya kalau di pondok itu kalau orang melanggar gitu ya, nggak beradab itu diusir. Jadi kalau menurut saya kalau adab nggak ditegakkan atau akhlak itu nggak ditegakkan di satu lembaga pendidikan, nah itu bukan pesantren. Itu sangat diutamakan. Yang ketiga, pesantren itu ada program tafakuh fiddin. Ya. Jadi namanya pondok pesantren itu bukan asrama biasa. Pondok pesantren itu ada pendalaman, karena itu surat At-Taubah 122. Ya. Lihat tafakuhu fiddin. Nah, itu. Ya, kemudian jadi ada tafakuh fiddin. Kemudian yang keempat, yang namanya pesantren itu ada penanaman ruhud dakwah. Jiwa dakwah, jiwa perjuangan. Tadi itu kan, para ulama kita, tokoh-tokoh kita selalu mengatakan seperti Pak Natsir, pesantren adalah lembaga perjuangan. Jadi bukan lembaga training, ya, bukan sekedar BLK. Ada itu menyiapkan itu, ya. Tapi pesantren adalah lembaga perjuangan. Ya. Makanya saya pernah nulis satu artikel, saya tanya anak saya yang lulus Gontor waktu itu, kamu lulus Gontor mau ngapain? Nah, biasa anak sekarang itu lulus pesantren mau kuliah. Terus saya bilang, nah itu salah kamu. Masa lulus pesantren mau kuliah? Lulus pesantren itu berjihad, ya, lulus pesantren itu berjuang. Nah ini dalam bahasanya Ki Haji Imam Zarkasi, pendiri pesantren Gontor, lulus pesantren itu harus berjuang. Nah berjuang itu apa? Berjihad itu mengajarkan ilmu, ya, jihad bil ilmi itu. Karena memang aktivitas ilmu, aktivitas jihad, ya. Kan ada di biografi Ki Haji Imam Zarkasi. Beliau tanya pada seorang santri yang sudah lulus di Gontor, kamu sudah ngajar? Nah, santri ini bilang, belum Pak Kiai. Nah, apa kata Ki Haji Imam Zarkasi? Ya, mati kamu. Itu kata beliau. Jadi sudah lulus pesantren, nggak ngajarkan ilmunya, mati kamu. Nah itu, jadi ya maksudnya mungkin kamu lebih baik nggak hidup gitu, ya. Jadi hidup itu kamu ngajar, ya. Jadi nanti ini sangat ditekankan oleh Pak Natsir juga, mengajar itu, ya, jangan sampai sudah punya ilmu nggak ngajar, ya. Saya sering ceritakan di mana-mana di ceramah waktu wisuda santri, ya, tanggal berapa waktu itu ya kita wisuda, ya, di saat At-Taqwa, bulan September, ya, belum lama lah. Ada lulusan santri setingkat SMA di kami di At-Taqwa ini. Nah, dia itu bukan santri yang pinter, tapi menulis satu tulisan saja, mungkin hanya 1 halaman tulisannya. Ya, teman-temannya ada yang nulis paper dipresentasikan di Kuala Lumpur dan sebagainya. Tapi tulisan 1 lembar dari anak ini saya sangat terharu.
Karena dia menulis itu sederhana, saya ingin jadi guru ngaji, itu aja. Waktu santri ini datang ke pesantren sini, nggak bisa ngaji, ngajinya jelek. Kemudian beliau sungguh-sungguh, ya, dia ini disungguh-sungguh dan ngajinya serius, sampai akhirnya ngajinya lancar. Dan cita-citanya sederhana, saya ingin jadi guru ngaji. Ya, jadi itu ilmu yang dia punya dan itu yang dia ajarkan. Dan sekarang alhamdulillah, ya, dia ngabarkan dia sudah jadi guru ngaji sekarang di Palembang, rumahnya aslinya Cirebon. Ya, dia jadi marbot masjid dan jadi guru ngaji. Nah, itulah yang saya bilang dia orang bermanfaat. Itu ilmu yang bermanfaat. Ya. Di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di kantor Keramat Raya 45 itu, kami kenal baik namanya Mang Kasri. Mang Kasri ini seorang office boy. Kerjaannya ya ngepel, bersihkan gedung gitu ya, menyediakan minum untuk pengurus tamu gitu. Mang Kasri ini unik ya. Ditawari jadi karyawan satu bank syariah, dia nggak mau. Karena dia itu ingin, pokoknya saya ingin mengabdi pada Pak Nafsir dan Dewan Dakwah, sudah, nggak mau dia. Digaji tinggi nggak mau. Sekarang ada pelanjutnya, ya, namanya Syarif. Itu luar biasa. Saya salut sama dia, baik, rajin kerjanya gitu ya, office boy. Anaknya Syarif ini, dia office boy. Anaknya sekarang kuliah di Yaman. Ya, kuliah Islam di Yaman. Jadi ada orang-orang ikhlas ya dengan ilmunya itu. Nah, itulah yang dulu para ulama kita menekankan itu. Ya, saya banyak cerita kader-kader Pak Nasir. Satu tulisan saya silahkan dilihat di internet. Saya beri judul Mujahid Batu Marta. Jadi tahun 2000 berapa ya 2010 itu saya ke Batu Marta di Sumatera Selatan, ya, bekas daerah transmigrasi. Sekarang udah makmur di sana ya. Tapi tahun 75 Pak Nasir itu mengirim beberapa kader gitu ya, lulusan ya. Salah satunya Pak Suradi. Itu lulusan aliyah, di training 40 hari di pesantren Darul Falah, kemudian dikirim jadi guru di daerah transmigrasi itu. Dan waktu itu hutan belantara. Saya tanya yang orang-orang tahun 70-an sudah ke situ ya. Kami dulu dikirim ke hutan ini ya. Itu hanya dibekali ongkos sampai Palembang saja. Setelah itu ke daerah transmigrasi nggak dikasih ongkos. Naik truk masuk hutan itu. Kemudian dia ikut program transmigrasi di situ. Sampai akhirnya Pak Suradi ini punya pesantren, namanya pesantren Luqmanul Hakim. Jadi saya salut ya, orang-orang dulu lulusan aliyah gitu ya, sederhana tapi masuk hutan itu. Dia bilang di sini dulu kami masih ketemu harimau, ketemu ular sebesar kaki. Dan pernah mereka ya dai-dai yang di kader Pak Nasir ini di pesantren Darul Falah Bogor. Ya, saya juga dapat cerita dari Ustadz Abdul Hanan, Kiai Abdul Hanan di situ guru saya itu. Kiai Abdul Hanan ini beliau cerita dulu hanya di kader Pak Nasir lulus aliyah dari Lamongan, sekitar 40 hari di Darul Falah ya. Setelah itu dikirim ke mana? Ke belantara perbatasan hutan di Kalimantan sana. Nah itu. Nah inilah semangat ya, semangat Pak Nasir itu memperhatikan sampai urusan daerah transmigrasi pelosok itu beliau perhatikan. Ya. Nah ini yang luar biasa. Jadi yang keempat tadi ya, pesantren itu menanamkan semangat jihad itu. Ya, maksudnya adalah semangat untuk mengamalkan ilmunya. Dan yang kelima, namanya pesantren itu dia selalu menanamkan jiwa kemandirian. Santri itu dulu dididik untuk berani mandiri di tengah masyarakat. Ya kalau saya dulu di pesantren ya, kiai itu berpesannya sederhana ya. Kalau bisa katanya gitu ya. Dulu nanti ya usahakanlah kamu kalau sudah lulus itu bekerja yang paling baik itu jadi petani. Itu yang paling halal kan. Ya. Jadi menanam sendiri, beternak sendiri, ya dimakan sendiri, nah itu paling halal. Ya, nah insya Allah nanti lulusan At-Taqwa begitu, ya. Tapi nggak ada tanahnya. Ya, kita sudah Dewan Dakwah itu punya tanah di Kalimantan 100 hektar dan lain-lain. Itu nanti insya Allah itu cukup. Ya, saya udah keliling dari Aceh sampai Kalimantan, Papua, Pulau Buru itu. Kita tuh kaya raya lah. Ya, insya Allah. Saya kok nggak khawatir nggak makan, ya. Nah ini jadi cuma pendidikan kita ini terlalu saya garis bawahi terlalu industrial oriented,
hampir semuanya diarahkan ke industri. Padahal sebenarnya yang melimpah ruah di kita itu kekayaan alam kita. Ya, cuma itu tidak menimbulkan kebanggaan. Nah, jadi kembali ke apa ya, hadirin sekalian, terutama keluarga besar Dewan Dakwah ya, kita bisa meneladani ya pendiri Dewan Dakwah kita, tokoh kita ya, yaitu Pak Natsir, ini luar biasa karena beliau ini memberikan visi dalam dakwah ya, bukan hanya visi ya, tapi Pak Natsir itu menjalani, mencontohkan ya. Saya dapat cerita dari kader-kader beliau yang sekarang masih ada di Dewan Dakwah yang 40 tahun bersama, sehari-hari bersama Pak Natsir ya, sampai ada cerita-cerita. Kami kemarin di At-Taqwa ya, masih kita undang namanya Pak Zulfi Syukur, itu sudah umurnya 70 tahun, beliau ini 40 tahun lebih ya, di Dewan Dakwah dari tahun 75. Jadi berapa tahun? 35 tahun ya. Enggak, 45 tahun. 45 tahun Pak Zulfi yang sering sehari-hari bersama Pak Natsir. Ya, bagaimana akhlak Pak Natsir menerima tamu gitu kan. Bahkan cerita dari Pak Lukman Hakim yang menulis biografi Pak Natsir, itu Pak Lukman itu cerita sederhana aja, cerita yang menggugah kita gitu. Pak Natsir itu pernah ada orang salah telepon, kata Pak Lukman, salah telepon, salah sambung gitu ya. Ya. Pak Lukman lihat sendiri itu. Oh, Bapak salah sambung gitu ya. Kalau saya ya, salah sambung kan tutup. Ya mohon maaf Pak, salah sambung itu enggak. Kalau Pak Natsir ditanya, Bapak nyari siapa? Oh, saya nyari Natsir kenal. Gitu. Nah, Pak Natsir setelah itu dia cari buku album itu kan, telepon dari album itu. Dicarikan nomor teleponnya coba. Orang yang salah sambung itu, Pak Natsir dikasih nomor teleponnya. Ya, jadi beliau ini akhlaknya, ya, ketekunannya, ya, visinya. Ya, kita bayangkan ya, seorang mantan Perdana Menteri Jepang, Takeo Fukuda. Ya, waktu Pak Natsir meninggal tahun 93, waktu itu saya sudah jadi wartawan Republika 93 itu. Apa kata Takeo Fukuda dalam suratnya? Ya. Pak Natsir itu kata Takeo Fukuda apa? Berita meninggalnya Pak Natsir ini bagi saya itu lebih dahsyat daripada bom atom Hiroshima. Ya, itu Pak Natsir itu bersahabat dengan Perdana Menteri Jepang gitu ya. Dan ada cerita-cerita banyak sekali tentang kenegarawanan yang luar biasa. Tentu insya Allah dalam kuliah-kuliah berikutnya kita bisa menggali. Saya sudah menulis satu buku pemikiran dan perjuangan Muhammad Natsir dan Hamka dalam pendidikan. Ya, ini kilasan lah. Ya, jadi sekalian ya, kembali ke tema kita, saya simpulkan bahwa apa sih yang menyebabkan kenapa saya bilang bahwa kita menyongsong kejayaan ya pendidikan kita. Karena masa depan pendidikan kita pesantren. Di pesantren itulah dengan sistem tadi itu kita menekankan nilai-nilai akhlakul karimah. Dan nilai akhlakul karimah ini yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Secanggih-canggihnya informasi sekarang ya, kampus-kampus sekarang terpaksa harus tunduk kepada sistem yang disebut dengan MOOCs ya, Massive Open Online Courses. Belajar daring sekarang nggak bisa ditinggalkan. Tapi dengan pembelajaran daring kita sekarang, apalagi corona ini, memaksa kita. Dan terasa sekali gitu ya. Akhirnya proses penanaman nilai, ya, penanaman akhlak, adab itu menjadi lebih susah. Maka di era sekarang ini ya, kita harus kembali mau nggak mau. Sistem yang dikatakan tadi, sistem ideal itu pesantren itu. Pesantren tidak harus ya. Bahkan ada orang nanya dari Kuwait, pernah telepon saya, pesantren yang bagus di mana di Indonesia? Saya katakan pesantren yang bagus itu di rumah Anda. Ya, ustadz yang bagus itu ya orang tua itu. Ku anfusakum wa ahlikum naro, khitab ya. Ayat ini untuk orang tua. Ya, kenapa sekarang saya menulis buku juga kiat menjadi guru keluarga. Ya, karena itu. Ya, karena sekarang di era sekarang ini tumpuan ya pendidikan itu justru pada orang tua. Ya, kalau orang tua sibuk atau kurang ilmu dan sebagainya, ya pesantren mau tidak mau. Ya sekalian. Jadi karena apa? Tadi itu pesantren itulah menanamkan
adab atau akhlakul karimah. Dan ini ya, ini persis sama tujuan pendidikan ini dengan ketentuan konstitusi kita. Jadi pasal 31 ayat 3 UUD 45. Nah, ini tolong dihafal betul ya. Ini pernah saya sampaikan waktu acara round table discussion, diskusi satu meja di Badan Pengkajian MPR ya pada 24 Oktober 2017. Saya masih ingat tuh. 2017 ya, itu ada acara saya diundang untuk diskusi satu meja. Ya, kalangan pakar dan praktisi pendidikan diundang di Lembaga Pengkajian MPR mengkaji tentang sistem pendidikan nasional menurut ya UUD 45. Dan saya sampaikan ini ya, yang kemudian saya tulis, saya kembangkan menjadi buku ini ya, Pendidikan Islam, kelihatan ya, Pendidikan Islam mewujudkan generasi gemilang menuju negara idai 2045. Ini hasil pengembangan makalah ya, dan saya kumpulkan banyak makalah-makalah lain, tulisan lain yang sejalan untuk itu. Jadi sekalian ya, saya yakin betul model pendidikan pesantren ini model pendidikan yang abadi. Modelnya sudah ada. Tadi itu prinsipnya. 3 tadi, top itu. Tanamkan adab atau akhlakul karimah. Jadi di program-program tinggi Islam saya sering mengingatkan, tolong kita harus pastikan jangan sampai mahasiswa kita berikan ilmu yang tinggi kalau akhlaknya belum baik. Jangan mahasiswa itu boleh masuk fakultas kedokteran, boleh masuk fakultas hukum, fakultas ekonomi ya, belajar ilmu yang tinggi-tinggi, sementara dia ibadahnya belum benar, ngajinya nggak benar, akhlaknya nggak benar gitu ya. Itu nggak boleh itu, karena nanti itu berpotensi melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang jahat. Yang merusak masyarakat itu bukan orang bodoh. Yang merusak masyarakat itu orang-orang jahat yang berilmu. Itu yang jadi masalah. Maka tes masuk perguruan tinggi harusnya yang terpenting itu adalah tes akhlak. Ya, ini belum lama, beberapa hari yang lalu ada lewat Zoom ya, workshop dengan satu fakultas kedokteran, satu universitas Islam negeri. Saya sampaikan pada para dosennya waktu itu, usul saya bilang, kalau mau integrasi ilmu, ya itu yang penting, integrasi ilmu dengan akhlak. Ya, jadi tolong saya bilang mohon di kampus Anda gitu ya, di fakultas Anda, fakultas kedokteran dan kesehatan tuh, jangan izinkan mahasiswa masuk ya ke fakultas itu kalau dia akhlaknya nggak benar. Ya, kalau dia ibadahnya nggak benar, sholatnya nggak benar, ngajinya nggak benar, itu nggak boleh. Berarti dia ilmu fardu ainnya belum tercapai. Jadi yang Prof. Alatas ingatkan, itu nanti akan menimbulkan kezaliman dan kerusakan masyarakat. Ya, jadi itu. Nah, sistem ini sudah abadi sejak zaman Rasulullah ya begitu. Model pendidikan ideal inilah yang telah melahirkan generasi gemilang. Ya, generasi sahabat Rasulullah SAW, ya, generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, silahkan baca buku Hakadha Dhaharul Jilu Salahuddin wa Hakadha Adat Al-Quds karangan Dr. Majid Irsan Al-Kilani yang sudah diterjemahkan oleh Ustadz Asep Sobari. Dan buku ini kata Ustadz Asep, dia lulusan Universitas Islam Madinah, direkomendasi waktu beliau kuliah di Madinah itu. Buku penting dalam pendidikan ya, buku Hakadha Dhaharul Jilu Salahuddin. Disitulah peran dari madrasah-madrasah waktu itu yang nanti melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi, dan itu dimulai dari guru. Ya, madrasah-madrasah waktu itu di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ya, terutama nanti di zaman pamannya Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki itulah yang memfasilitasi ya ahli hadis Al-Hafidh Ibnu Asakir ya untuk mendirikan madrasah hadis yang pertama di dunia Islam. Ya, itu pamannya Salahuddin Al-Ayyubi itu. Dan beliau itu cucu murid dari Imam Al-Ghazali. Ya, siapa? Al-Hafidh Ibnu Asakir ini. Nah, jadi itu melahirkan nanti generasi ini lewat apa? Lewat pendidikan, lewat madrasah. Nah, model pendidikan itu yang nanti dikembangkan di Baghdad oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, itu nanti melahirkan lagi generasi Salahuddin itu. Nah, model pendidikan ini pula yang melahirkan generasi Muhammad Al-Fatih. Generasi yang nanti ya mampu menaklukkan Konstantinia atau Konstantinopel itu. Model pendidikan ini pula yang di negeri kita melahirkan generasi 45. Itulah generasi yang melahirkan
melahirkan Ki Haji Hasyim Asy'ari, ya, Ki Haji Ahmad Dahlan, kan mereka berdua ini murid dari Kiai Soleh Darat di Semarang. Kiai Soleh Darat itu juga gurunya R.A. Kartini, meskipun singkat, ya. Kiai Soleh Darat itulah yang mengirim Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan ke Mekah. Di Mekah mereka antara lain, ya, dua tokoh ini berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu adalah paman dari Haji Agus Salim. Ya, Haji Agus Salim itu siapa? Haji Agus Salim itu guru dari Buya Hamka, guru dari Pak Natsir. Pak Natsir menyebut 3 orang gurunya yang paling berpengaruh, ya. 1 Haji Agus Salim, 2 Ahsan, ya, 3 Syekh Ahmad Surkati. Dan itu menarik, ya. Nanti silahkan di riwayat hidup Pak Natsir bagaimana Pak Natsir itu mengambil satu langkah pendidikan. Beliau hanya formalnya lulusan SMA saja, Pak Natsir itu. Tapi mengapa banyak profesor mengaku muridnya Pak Natsir? Ya, Profesor Amin Rais, Profesor Yusril, Profesor banyak sekali sampai ke Malaysia. Ya, banyak profesor itu yang bangga mengaku muridnya Pak Natsir. Seorang lulusan SMA saja. Menarik. Jadi Pak Natsir itu pendidikannya itu pendidikan yang hidup. Beliau itu punya budaya ilmu yang sangat tinggi. Bahkan Pak Natsir itu rela tidak melanjutkan kuliah meskipun dapat beasiswa ke Rotterdam, kuliah ekonomi, atau ke Batavia waktu itu, ke Jakarta, kuliah hukum, menjadi Mister in the Rechten. Padahal itu cita-cita orang tuanya. Ya, di biografi Pak Natsir itu dikisahkan bagaimana beliau berat sekali harus izin sama orang tuanya untuk tidak melanjutkan kuliah. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Natsir? Beliau memilih langsung terjun menyelesaikan masalah umat, yaitu pendidikan. Pak Natsir langsung menjadi guru agama di Mulo, SMP Belanda waktu itu, yang tidak dibayar. Ya, beliau juga aktif kemudian di JIB, Jong Islamic Bond. Beliau juga kemudian mendirikan sekolah Pendis, pendidikan Islam. Dan itu luar biasa suka dukanya dalam merintis sekolah. Nah, ingat Pak Natsir juga yang 7 tahun, ya, sebelum Universitas Islam pertama di Indonesia berdiri, sekarang jadi UII Jogja. Jadi 7 tahun sebelum itu, jadi UII Jogja itu dulu namanya STI, Sekolah Tinggi Islam. Itu berdiri 40 hari sebelum kemerdekaan kita, 17 Agustus tahun 45. Jadi berdirinya kampus Islam di Indonesia itu lebih dulu daripada kemerdekaan kita. Saya ingat ini seperti orang Yahudi, ya, mendirikan negara Israel tahun 48. Tahun 1925 orang Yahudi mendirikan Hebrew University. Ya, jadi ini Pak Natsir luar biasa visinya. Ya. Beliau 7 tahun sebelum tahun ini kemerdekaan itu sudah menulis makalah. Ya, judulnya Sekolah Tinggi Islam. Pak Natsir lah nanti yang menjadi sekretaris pendirian Universitas Islam yang pertama. Ketuanya Bung Hatta. Waktu peresmian itu Bung Karno pun menyampaikan pidato. Ya, Pak Natsir pula nanti, ya, mendirikan beberapa kampus. Kampus saya di Bogor, Universitas Ibnu Khaldun, itu Pak Natsir ikut mendirikan. Kemudian Universitas Islam Sultan Agung, Universitas UII Jogja terutama. Ya, ya, tahun lalu saya diundang ke UII Jogja untuk workshop dengan dosen di satu fakultas, ada dengan rektornya juga, dengan mantan rektor UIN Jogja, membahas tentang, ya, masalah bagaimana islamisasi kampus. Itu kampus Islam. Di Medan ada UISU, Universitas Islam Sumatera Utara. Itu Pak Natsir. UIR, ya, belum lama saya diundang seminar lewat Zoom. UIR, Universitas Islam Riau. Unisba Bandung, itu juga Pak Natsir. Nah, sekarang tentunya di sekalian, ya, saya berharap bahwa kita semua, keluarga besar Dewan Dakwah terutama, betul-betul memahami, ya, cita-cita Pak Natsir ini dalam pendidikan. Karena beliau bukan hanya bercita-cita. Beliau itu berjuang benar, menjadikan dirinya sebagai contoh. Ya, sampai beliau rela tidak melanjutkan kuliah. Dan pilihan beliau itu sangat tepat. Karena beliau kemudian berguru langsung kepada guru-guru yang hebat. Ahsan itu luar biasa. Pak Natsir kagum Pak Ahsan, katanya. Pak Ahsan ini di samping ulama, beliau juga pengusaha, beliau seorang yang mandiri. Beliau juga ahli debat, ya, beliau juga, dan Pak Natsir itu luar biasanya begini, beliau sejak SMA, ya, Pak Natsir lulus SMA itu 1930, ya,
Beliau sebelum itu Pak Nasir itu sudah berdebat dengan pendeta. Jadi waktu sedang kuliah sekolah SMA di Belanda, SMA Belanda itu AMS ya, Algemene Middelbare School di Bandung ya. Apa yang Pak Nasir cerita, tiba-tiba ada pendeta di situ, semacam kayak guru tamu gitu ya. Itu mengajar dan menurut Pak Nasir itu menghina Nabi Muhammad. Ya, dan itu ditulis oleh satu koran. Nah, Pak Nasir waktu SMA sudah menjawab tulisannya pendeta itu. Ya. Dan beliau bilang waktu SMA Belanda itulah, kalau ujian satu mata pelajaran katanya, kata Pak Nasir nih, saya diwajibkan membaca minimal 36 buku. Ujian satu mata pelajaran harus membaca minimal 36 buku. Ya, makanya kualitas lulusan SMA pada waktu itu luar biasa. Nah, rahimakumullah ya, inilah waktunya sudah nggak terasa ya. Saya berdiri di sini biasanya capek kalau ngomong nggak capek. Ya, sebetulnya saya masih kuat insya Allah sampai jam 12 sudah. Ya, paling pingsan aja. Tapi saya pikir ini kuliah perdana kan berarti harusnya ada yang kedua kan gitu ya. Perdana, kedua, ketiga dan seterusnya. Ini bukan perdana dan terakhir. Harusnya begitu. Tapi ya ini penting sekali lagi kita pada keluarga besar Dewan Dakwah dan hadirin rahimakumullah semuanya ya. Kita yakin insya Allah ya. Kalau konstitusi kita pasal 31 ayat 3 mengatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ya, karena saya sering ngomong ini akhirnya hafal. Nah, itu jadi luar biasa, konstitusi kita sudah menggariskan itu. Bahwa pendidikan nasional kita itu ya, Pak Presiden ya, Pak Wakil Presiden terutama Bapak seorang ulama, Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim, ya, luar biasa namanya juga. Ya, kan mirip-mirip dengan hadis Nabi ya. Bu'ithul utammima makarimal akhlak. Ya, Pak Nadiem Makarim. Nah, itu mohon ya Bapak semua gitu ya. Gubernur, wali kota gitu ya. Itu mohon betul-betul amanah konstitusi ini dijalankan. Ya, ini bukan hanya amanah konstitusi di dunia, Pak, di akhirat berat. Ya. Jadi tujuan pendidikan nasional kita itu yang penting adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Baru dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan diremehkan iman takwa akhlak mulia ini. Ya. Saya alhamdulillah ya di Kota Depok ini, wali Kota Depok ini kan kiai. Pernah datang ke pondok kami juga di sini, ya, Pak Wali Kota Kiai Haji Dr. Idris Abdus Somad gitu ya. Kebetulan rumahnya beliau itu aslinya sini juga. Pesantren At-Taqwa ini Jalan Usman Hasbi. Nah, Usman Hasbi itu pamannya wali kota itu. Ya, paman wali kota Depok. Nah, karena beliau kiai, enak itu kami itu. Kalau usul belum lama ya saya kirim WA ke beliau, mohon ya di Depok ini ya jangan sampai, mohon keluarkan kebijakan ya, jangan yang mewajibkan setiap muslim, anak muslim lulus SD itu wajib sholatnya bener, akhlaknya bener, ngajinya bener. Udah 3 aja deh ya. Jadi jangan sampai ya Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Wali Kota gitu ya ngeluarkan kebijakan anak lulus SD wajib bisa matematika, tapi nggak wajib bisa ngaji, nggak wajib sholatnya bener, nggak wajib wudhunya bener, nggak wajib toharohnya bener. Itu nggak bener ini Pak ya, nanti di akhirat berat ya. Kalau kita kan cuma mengingatkan ya, kita rakyat ya, kita rakyat cuma mengingatkan para pemimpin kita ya, karena dan itu kunci kemajuan ya. Kenapa bangsa Finlandia itu memetik hasilnya sekarang? Di satu video saya lihat ya, ternyata Finlandia itu apa Pak? Yang ditanamkan kejujuran. Rasulullah udah ngajari kita dari dulu, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Dengan jujur saja, lihat bangsa-bangsa itu menikmati. Nah, kita sekarang ini problem. Yang muncul adalah saling ketidakpercayaan. Itu jujur kan akhirnya menimbulkan kepercayaan. Nah, kalau kita udah nggak saling percaya, itu berat. Ini harus ditumbuhkan dulu. Ya, rasa saling percaya itu. Ya. Saya pernah ngisi kuliah bareng, maaf agak lewat dikit.
di Solo dengan seorang profesor ITB, waktu itu kuliah pembukaan agama Islam di UNS, Universitas Negeri 11 Maret. Sang profesor ini cerita, kenapa bangsa Korea itu dalam banyak hal sekarang sudah melampaui Jepang. Beliau cerita waktu ke Korea, ketemu seorang profesor di sana, dan profesor di Korea itu, apa yang diajarkan ke mahasiswanya? Kalian jangan malas seperti orang Jepang. Itu kata-kata profesor ini, ITB ini, seneng banget saya dapat itu. Saya ceritakan sama beliau, saya bilang, Pak, itu kata-kata Bapak itu saya pakai Pak di mana-mana Pak, cerita itu. Karena itu menurut saya sangat inspiratif. Bangsa Korea itu bisa melampaui Jepang dengan satu semangat. Ya, harus lebih rajin dari orang Jepang. Tahu sendiri orang Jepang itu dibilang malas, bukan orang Depok. Bukan orang Ciamis, ya, bukan orang mana. Ya, jadi kalau sekarang kita mau mengalahkan Korea, ya sudah. Ya. Nggak tahu kalau di Atakwa ini sanggup. Jangan malas kayak orang Singapura, gitu loh, ya kan? Jangan malas kayak orang Israel, gitu loh. Nah itu, jadi kan berat. Ya. Tapi nggak ada pilihan. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Model pendidikan menanamkan akhlakul karimah itu di situ. Jadi jangan dianggap remeh loh soal akhlakul karimah. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Di pesantren kami ini kami pasang spanduk besar. Ya, hadis Rasulullah SAW. Ukuran berapa itu? 10 meter kali panjangnya ya. Akmalul mu'minina imanan aksanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu yang terbaik akhlaknya. Nah itu ya, jadi ini berat ya. Terutama keluarga besar Dewan Dakwah, terutama kita para yang dapat amanah ini untuk mimpin Dewan Dakwah semua ya. Jadi kita harus berusaha lah ya. Berusaha, kita tentu tidak sempurna, banyak kelemahan kita. Ya, tapi kita alhamdulillah kita punya contoh dari Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama, para pejuang tadi sampai kepada pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini, ya, Pak Natsir. Banyak teladan-teladan yang bisa kita ambil dari beliau. Alhamdulillah, ya. Jadi demikianlah, ya. Kenapa saya katakan tadi bahwa kita menyongsong, ya, kejayaan pendidikan kita, karena ini memang nggak bisa tidak. Dunia sekarang ini kita mau bicara apa? Komunisme tidak punya lagi tawaran. Ada Cina hebat ekonominya, tapi tidak punya tawaran solusi untuk kehidupan manusia. Solusi yang mensejahterakan umat manusia. Dia sejahtera untuk kelompoknya saja. Ya, kapitalisme, liberalisme sudah bisa dikatakan gagal. Bahkan itu sejak tahun 84 kalau tidak salah, Paul Kennedy sudah menulis buku The Rise and Fall of Great Civilization. Sekarang banyak buku tentang tentang the decline of Western Civilization. Peradaban Barat sudah menurun. Mereka nggak mampu sampai sekarang menyelesaikan masalah Palestina, nggak mampu menyelesaikan masalah Rohingya. Bahkan krisis ya semakin melanda. Banyak negara-negara Barat sekarang ini, jangankan krisis penduduk, ya nggak ada yang. Beberapa negara sekarang sudah minus penduduknya, ya. Ini nanti malam ada Liverpool, ya, tapi jam 2 pagi, ya. Nah, itu lihat kan pemain-pemain bola di Perancis tadi malam kan PSG ya, kalah sama MU, ya. Itu pemainnya ibarat itu sudah sebagian besar bukan orang kulit putih, ya, banyak orang kulit hitam sekarang. Jadi itu banyak sekarang ini orang. Mereka nggak mau punya anak perempuannya. Nah, krisis dia berbagai dimensi. Sekarang ini sekalian, sementara orang Islam dengan jumlah yang sekarang ini agama terbesar di dunia ya, asal Katolik Protestan dipisah, ya. Sekarang ini Islam adalah agama terbesar di dunia. Dan survei 2017 dari Pew Research Center menunjukkan 93% masyarakat Indonesia masih menganggap agama sangat penting. 93%. Jepang yang menganggap agama penting tinggal 10%, Inggris 11%, Jerman 10%, Prancis 10%, Swedia sekitar 10%, Amerika tinggal 56%. Bahkan Israel, penduduk Israel yang mengatakan agama penting sekarang tinggal 36%. Cina hanya 3%. Kita Indonesia masih 93%. Nah, ini potensi. Ya, jadi oleh karena itu ya kita sekalian ya kita kembangkan sekali keluarga besar Dewan Dakwah, amanah dari Pak Natsir ya. Prinsip kita adalah tetap ya 5 panduan dakwah
ya, yaitu mengokohkan akidah, ya, mempererat ukhuwah, ya, menegakkan syariah, kemudian menjaga keutuhan NKRI, dan yang kelima adalah peduli dengan solidaritas dunia Islam. Nah, itu 5 panduan ini yang menjadi moto kita. Insya Allah, ya, salah satu yang penting di situ adalah mempererat ukhuwah. Ya, kita harus berdakwah, bagaimana merangkul, ya, bagaimana mengajak, bagaimana kita bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, yakin insya Allah, ya, negeri kita ini Indonesia mayoritas Muslim, ya, tantangannya sangat berat, tapi para pejuang kita di masa lalu telah membuktikan negeri ini dulunya 100% bukan Muslim. Kemudian perjuangan dakwah di negeri kita ini luar biasa, berhasil mewujudkan satu negeri yang menjadi negeri Muslim terbesar di dunia. Apapun tantangan kita, ya, kita pererat ukhuwah kita tingkatkan kita kokohkan keimanan kita tingkatkan ibadah kita, dan mudah-mudahan kita semua tetap, ya, dalam lindungan Allah SWT. Doa yang kuat sekuat-kuatnya mohon pada Allah SWT, ya, mudah-mudahan segera musibah corona ini, ya, diangkat dari negeri kita, ya, mudah-mudahan, karena doa kita yakin, ya, meskipun para dokter bilang dengan vaksin segala macam, kita yakin virus corona ini tidak datang dengan sendirinya. Virus ini tidak punya kehendak, ya, virus ini datang karena kehendak Allah. Maka kita mohon pada Allah, tentu semaksimal mungkin, ya, kita menjaga. Kita di pesantren, di Dewan Dakwah pun kita menerapkan protokol kesehatan itu, ya. Kita mohon perlindungan Allah, ya, kemudian menjaga jarak, ya, pakai masker, ya, kalau dalam keadaan tertentu, kemudian mencuci tangan, dan yang penting lagi imunitas ini. Nah, ternyata imunitas kaitannya dengan banyak zikir, ya, dengan ketenangan jiwa, ya. Jangan lupa keluarga besar Dewan Dakwah, ya, mohon dijaga, ya, kesehatan, ya. Soal imunitas ini yang penting, ya. Minum yang sudah terbukti. Saya tadi siang kedatangan seorang teman wartawan yang dia penulis, dia habis kena corona, ya. Pengalaman dia apa? Dia nggak minum obat apa-apa, dia hanya minum madu, habatus sauda, dan probiotik. Alhamdulillah, ya, 3 hari sudah, meskipun dia di 11 hari di pusat karantina, tapi dia bilang 3 hari itu gejala-gejala corona itu sudah hilang. Ya, tentu dia bilang gini, ya, tentu saya zikirnya kuat sekali, jalan pun saya berzikir, jalan berzikir, ini berzikir, jadi itu terbukti, ya, memang ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Demikian, hadirin rahimakumullah, ya. Sekali lagi mohon maaf ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.